Cara mengerjakan neraca lajur pada akuntansi pemerintahan. Yang pertama, kita sudah menemukan jumlah dari neracanya dan kita pindah ke neraca lajur menjadi seperti ini, dan pastikan hasilnya sudah sama antara debit dan kredit. Lalu kemudian cara kedua, kita membuat penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian kita dapat pada data penyesuaian akhir periode 31 Desember 2022. Untuk penyesuaian pertama, terdapat persediaan bahan habis pakai yang masih tersisa sebesar 98 juta. 98 juta kita buat jurnal penyesuaiannya menjadi beban persediaan bahan habis pakai pada persediaan bahan habis pakai dengan nominal yaitu 100 juta. 100 juta kita dapat dari neraca lajur, yaitu persediaan bahan habis pakai sebesar 198 juta kita kurangkan dengan persediaan bahan habis pakai yang masih tersisa yaitu 98 juta, maka menjadi 100 juta. Lalu untuk penyesuaian yang kedua, piutang pendapatan yang diperkirakan tidak dapat ditagih sebesar 13.500. Maka kita buat jurnal penyesuaiannya menjadi beban penyisian piutang pendapatan sebesar 13.500 pada penyisian kerugian piutang pendapatan sebesar 13.500. Lalu untuk penyesuaian yang ketiga, penyusutan peralatan sebesar 65.700 dan penyusutan bangunan gedung sebesar 756.600. Maka kita buat jurnalnya yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 65.700. Lalu untuk yang kedua, kita buat jurnalnya menjadi beban penyusutan bangunan gedung pada akumulasi penyusutan bangunan gedung sebesar 756.600. Dan untuk jurnal penyesuaian yang keempat, pajak reklame diterima di muka yang sudah menjadi hak pemerintah sebesar 156.650.000. Jadi pendapatan diterima di muka pada pendapatan pajak reklame LO untuk jurnal penyesuaiannya sebesar 156.650.000. Jadi total jurnal penyesuaiannya 1.092.450.000. Lalu kita masukkan ke neraca lajurnya pada kolom jurnal penyesuaian. Kita sesuaikan pada jurnal penyesuaian persediaan bahan habis pakai terletak di kredit sebesar 100 juta. Dan untuk berikutnya ada akumulasi penyusunan peralatan sebesar 65.700 di kredit. Untuk selanjutnya kita tulis semua sesuai akun-akun tersebut dan posisinya harus sama seperti jurnal penyesuaian. Bila di debit ditaruh di debit dan bila di kredit ditaruh di kredit. Baru kita mengerjakan neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk neraca saldo setelah disesuaikan, kita sesuaikan dengan jurnal penyesuaian, yaitu neraca saldo awal kita sesuaikan dengan jurnal penyesuaian, maka menjadi neraca saldo yang disesuaikan. Yang pertama 282 menjadi 282, 17.400 menjadi 17.400, 156 juta menjadi 156 juta. Lalu 198 di debit dan ada 100 juta di kredit, maka menjadi 98.
Bila berbeda letaknya, satu di debit satu di kredit, maka dikurangi. Bila sama di debit dan di kredit maka ditambah, maka menjadi 98 juta. Lalu yang kedua 4188 dan seterusnya. Bila ada yang ditambah maka kita tambah, bila ada yang dikurangi maka kita kurang. Dan pastikan neraca saldo disesuaikan setelah kita tambah dan kita kurang, hasil akhirnya sama, yaitu di sini kita ketemu sebesar 24.700.500 di debit dan di kredit hasilnya sama. Untuk berikutnya yang kita kerjakan adalah laporan operasional. Pada laporan operasional yang kita catat adalah pendapatan LO dan juga beban. Nah, ini ada pendapatan LO kita tulis dan bebannya juga kita tulis. Pendapatan LO dan beban kita tulis dan kita jumlah. Kredit ketemu sebesar 3168650 dan untuk debit 1799200. Nah, kredit lebih besar daripada debit, maka kredit kita kurangi dengan debit, selisihnya menjadi surplus LO. Setelah surplus LO kita jumlah, maka ketemu hasilnya, maka akan menjadi balance menjadi 3168650. Dan kemudian setelah selesai mengerjakan LO, kita kerjakan yang LRA. Cara mengerjakan LRA yang kita catat adalah pendapatan LRA dan juga belanja. Pendapatan LRA kita tulis, belanja kita tulis, lalu kita jumlah masing-masing untuk debit dan kredit. Dan hasilnya debit adalah 3.753.900, kreditnya 2.742.000. Nah, di sini debit lebih besar dari kredit, maka kita kurangkan, selisihnya menjadi defisit. Untuk neraca yang terakhir pada kolom neraca ini yang kita catat adalah akun-akun yang tidak masuk dalam laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Kita catat seperti akun kas di bendahara penerimaan sebesar 282, kas di bendahara pengeluaran sebesar 700-400. Kita catat semua akun yang tidak masuk di LO dan LRA dan kita jumlah, hasilnya menjadi 19.147.400 dan kredit hasilnya 18.789.850. Nah, untuk cara membalancekannya, kita masukkan akun LRA pada defisit, kita masukkan karena pertamanya di kredit, kita masukkan di debit, yaitu 1011900. Kredit kita pindah ke debit, kita tambahkan dengan hasil di debit yaitu 19.147.400, maka hasil balance-nya yaitu 20.159.300. Dan itu kreditnya 18.789.850. Kita tambahkan dengan surplus yang letaknya di debit, kita taruh di kredit, maka menjadi 20.159.300 dan hasilnya menjadi balance. Maka mengerjakan neraca lajur sudah selesai.